Hai semuanya, hari ini kita bakal bahas topik penting dari mata kuliah akuntansi, yaitu teori positif kebijakan dan pengungkapan proses proyeksi dan analisis tren. Nah, sebelum masuk ke contoh kasus, kita bahas dulu teorinya yuk. Siapa yang mau mulai dari teori positif? Aku duluan ya. Jadi, teori positif dalam akuntansi itu menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan perusahaan, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, kenapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, atau kenapa mereka mengungkapkan sebagian informasi tetapi menutupi sebagian lainnya. Nah, biasanya itu semua karena ada motivasi tertentu, seperti tekanan pasar, pajak, atau bonus manajemen. Betul, Jel. Dan teori ini dikembangkan lebih dalam oleh Watts and Zimmerman lewat positive accounting theory. Intinya, mereka tuh bilang bahwa kebijakan akuntansi itu sering dipilih untuk kepentingan manajer. Misalnya, agar laporan terlihat menguntungkan di mata investor. Jadi, bukan karena transparansi, tapi lebih ke arah strategi pribadi atau kelompok dalam perusahaan. Nah, itu sebabnya pengungkapan informasi dalam laporan keuangan itu bisa jadi topik yang penting banget. Kadang perusahaan itu nggak jujur sepenuhnya kalau dalam nyajiin laporan. Apalagi kalau informasi itu bisa menurunkan harga saham. Nah, di sini tuh teori positif tuh kerja. Jadi, eh, dia tuh melakukan pengungkapan dipilih berdasarkan untung atau rugi. Bukan karena keharusan etika gitu. Nah, karena pengungkapan kadang nggak lengkap ya, jadi kita butuh yang namanya proses proyeksi dan juga analisis tren untuk memahami gimana kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, kalau proyeksi keuangan itu gunanya untuk membantu perusahaan dan pemangku kepentingan untuk memperkirakan kinerja di masa depan nanti. Nah, biasanya itu dengan melihat tren data keuangan yang udah ada di tahun-tahun sebelumnya. Tujuh, proyeksi bisa berupa estimasi pendapatan, arus kas, laba rugi, atau aset. Ini sangat penting untuk investor dan manajer dalam mengambil keputusan. Tapi perlu diingat juga, proyeksi ini sangat bergantung pada asumsi yang digunakan. Kalau asumsinya tidak realistis, maka hasil proyeksinya pun bisa menyesatkan. Nah, disinilah peran analisis tren. Kita menganalisis data keuangan dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat pola. Misalnya, apakah pendapatan meningkat secara konsisten atau tiba-tiba melonjak tanpa alasan yang jelas. Kalau tidak ada justifikasi logis, bisa jadi ada yang tidak beres dalam laporan keuangan atau proyeksi yang dibuat. Ngomong-ngomong soal laporan keuangan dan pengungkapan, kita ada contoh nyata dari kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018. Perusahaan ini tuh mengumumkan kalau laba mereka tuh sebesar 11 miliar. Padahal tahun sebelumnya mereka mencatat rugi cukup besar. Iya, padahal setelah ditelusuri, ternyata laba itu didasarkan pada pendapatan dari kerjasama sama Mahata Aeroteknologi yang belum dibayar. Jadi secara akuntansi seharusnya belum bisa diakui sebagai pendapatan nggak sih? Auditor Ernest sama Young itu waktu itu juga menolak menandatangani laporan karena dianggap menyesatkan gitu. Tapi manajemen Garuda tetap memaksakan publikasi laporan dengan angka laba tersebut tuh. Ini berarti contoh kalau emang gimana teori positif tuh berlaku. Manajemen mungkin berusaha memperbaiki citra perusahaan dan menjaga harga saham. Walaupun dari sisi transparansi mungkin sangat diragukan ya. Kalau kita lihat tren keuangannya, justru malah ada kejanggalan. Di tahun sebelumnya itu rugi, lalu tiba-tiba untung di tahun berikutnya, tanpa adanya perbaikan fundamental yang signifikan. Artinya, analisis tren bisa menjadi alat untuk menguji kewajaran proyeksi dan laporan yang disajikan. Dan akhirnya laporan tersebut dikoreksi oleh OJK. Ini bukti bahwa laporan keuangan bukan sekedar angka, tapi ada strategi dan mungkin kepentingan tersembunyi di baliknya. Sebagai calon akuntan, kita harus bisa kritis melihat ini. Dari diskusi ini, kita tuh bisa ngesimpulin kalau teori positif menjelaskan motivasi
realistis di balik kebijakan akuntansi. Terus yang kedua, proses proyeksi digunakan untuk memperkirakan kinerja berdasarkan asumsi tertentu. Yang terakhir, analisis tren membantu menguji kewajaran dan konsistensi laporan keuangan. Dan kasus Garuda Indonesia ini jadi pelajaran penting kalau laporan keuangan itu harus dilihat banget secara kritis ya. Jangan langsung percaya proyeksi atau klaim laba gitu tanpa menelusuri datanya dulu. Nah, sebagai akuntan dan auditor di masa depan, kita juga harus sadar bahwa kita tuh dituntut bukan cuma bisa mencatat, tapi juga mampu menganalisis dan menjaga integritas informasi yang disajikan. Setuju, setuju. Dan yang paling penting, teori positif itu mengingatkan kita bahwa akuntansi bukan hanya soal angka, tapi juga soal perilaku dan keputusan strategis. Makasih ya semua diskusinya, keren-keren.